Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Wahyuni dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama antigen dan antibodi, dan yang kedua sistem komplement. Apa itu antigen? Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit, tidak harus membangkitkan respon imun. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul berukuran kecil, tidak imunogenik, dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten bersangkutan yang terkait molekul karier. Sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Antibodi adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Secara fungsional, antibodi ini adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen. Sedangkan paratop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen fat atau juga disebut yang mengikat antigen, dan VC yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor VC. Antibodi dapat ditreatmen oleh enzim papain dan pepsin. Jika antibodi ditreatmen oleh enzim papain, maka akan pecah menjadi dua Fab dan VC. Sedangkan jika ditreatmen oleh enzim pepsin, maka akan pecah menjadi F atau juga AB2 dan fragmen minor. Ada 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgA, IgD, dan IgE. Apa itu IgM? IgM adalah antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen. Jumlahnya itu cukup banyak, 4-5 hari setelah terpapar. Berkurang dan lenyap 10-11 setelah terpapar. IgG merupakan tulang punggung sistem kebal humoral, dibentuk 5 hari setelah terpapar, lebih kecil dari pada IgM, mencapai puncak 2-3 minggu setelah terpapar, kemudian turun secara perlahan. IgG ini timbul setelah IgM, diproduksi lebih besar daripada IgM. Serum diambil 2-3 minggu setelah vaksinasi. Pengambilan serum 1-2 hari sesudah vaksinasi. Titer antibodi masih terlalu lama. Selanjutnya ada IgA. IgA ini timbul bersamaan dengan IgG, mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk dalam serum dan bentuk sekretori yang terdapat di mata, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Dihasilkan oleh sel mukosa, hanya sedikit memberi perlindungan terhadap antigen yang masuk secara intramuskuler. IgD fungsi utamanya adalah reseptor antigen, atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Dan lanjut dengan IgE. IgE itu berperan dalam peristiwa alergi atau juga membentuk dalam melawan infeksi cacing. Baik, selanjutnya akan membahas interaksi antigen-antibodi. Antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi antara antigen antibodi adalah penting dalam respon imun.
spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu untuk deteksi, identifikasi antigen atau antibodi. Interaksi antibodi dibagi menjadi dua, yaitu pertama interaksi antigen antibodi primer dan yang kedua interaksi antigen antibodi sekunder. Penjelasan interaksi antigen antibodi primer itu adalah permulaan reaksi dan merupakan peningkatan antigen dengan antibodi tingkat molekular. Biasanya reaksi ini tidak terlihat dengan mata berkala, tetapi memerlukan suatu indikator, misalnya yang dengan melabel antigen atau antibodi dengan berbagai zat seperti enzim dan lain-lainnya. Sedangkan antigen antibodi sekunder ini dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen antibodi dapat terjadi secara langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplemen. Bila antigen terkait pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, maupun partikel lain, maka interaksi antigen antibodi tersebut akan menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas sistem komplemen. Sistem komplemen ini merupakan satu kumpulan sebagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplemen berada dalam plasma sebagai proenzim yang aktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permukaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Pada VC tidak dapat mengikat komplemen. Setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada VC antibodi menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subreaksi, C1U, C1R, dan C1S. Ketiga subreaksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Yang kedua ialah fase pengaktifan atau fase aktivasi. Fase ini terdapat C1S bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 ditambah C6 ditambah C7 yang menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Yang ketiga adalah fase efektor. Fase ini terdapat C567 yang bekerja sebagai mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3B juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3B. Sistem komplemen
mempunyai jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif ini tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen VC dari antibodi, sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 ditambah C4 ditambah C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.